Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mata kuliah kimia organik materi tentang fraksinasi minyak bumi yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Vicky Aulia Zahra dengan nomor NPM 20220010023, Muhammad Aziz Fauzan 20220020001, Bayu Permana Putra 20220010034, dan Fitri Yulianti 20220020004. Berikut penjelasan minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi atau crude oil adalah sumber daya yang terbentuk secara alami dari dekomposisi fosil-fosil organisme laut. Organisme laut tersebut adalah berbagai macam tumbuhan dan hewan laut yang telah mati dan terkubur dalam laut. Dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun, fosil tersebut akan terdekomposisi secara alami dan membentuk minyak bumi. Secara umum, ada 2 jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 2 jenis sumber daya alamnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air, tanah, udara, padi, kelapa, sawit, dan nuklir. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan emas. Berikut ini proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi berasal dari dekomposisi fosil organisme laut, sering juga dikenal sebagai bahan bakar fosil. Dalam proses pembentukan dan perubahan komposisi fosil tersebut, proses ini memerlukan waktu yang lama, lebih dari ribuan bahkan jutaan tahun. Berikut rincian tahapan terbentuknya sumber daya alam ini. Yang pertama, fosil organisme laut yang terkubur. Dalam proses ini, jutaan tahun lalu, organisme laut telah hidup dan tercipta. Mereka menjalankan rantai ekosistem, hidup dan mati. Proses ini berjalan selama ribuan tahun. Jasad organisme laut terbaring di dalam dasar laut. Mereka terkubur secara alami. Inilah yang kemudian menjadi bahan pembentukan minyak bumi atau crude oil. 2. Proses dekomposisi selama jutaan tahun. Setelah organisme laut terkubur secara alami, maka akan terjadilah komposisi yang tersubsidens secara perlahan. Dalam proses dekomposisi ini, endapan sedimen juga membantu percepatan pembusukan materi organik yang telah tertimbun. Yang ketiga, pengendapan hasil dekomposisi. Hasil awal dari dekomposisi tersebut akan terus mengendap dan terdorong oleh volume endapan yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Bertambah beratnya sedimen dan material yang menimbun di atasnya mampu mendorong hasil dekomposisi awal tersebut lebih dalam mendekati perut bumi. Yang keempat, endapan menghasilkan biji senyawa, minyak, dan gas. Perubahan material dalam endapan sedimen yang terus terkubur dalam-dalam menuju perut bumi. Inilah kemudian menyusun campuran bahan hidrokarbon dengan komposisi kompleks. Yang kelima, senyawa terakumulasi di batuan kedap. Alamiahnya, sedimen yang mengendapkan bahan minyak bumi atau crude oil adalah sedimen berpori baik. Endapan minyak dan gas mulai terkumpul dan terbentuk dari peleburan akibat panasnya suhu dari perut bumi di pori-pori sedimen tersebut. Dan yang terakhir, terbentuk deposit minyak bumi dalam laut. Naiknya minyak bumi dan gas tersebut akan menyerupai rembesan yang kemudian secara alamiah akan terperangkap dalam batuan reservoir, terumbu karang, sampai antiklin. Dari perangkapan inilah, akhirnya deposit itu akan menumpuk dalam laut dan akhirnya dapat diambil penambang. Kandungan minyak bumi. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon yang terkandung mencapai 50% hingga 85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain. Misalnya, nitrogen
0-0,5%, belerang 0-6%, dan oksigen 0-3,5%. Macam-macam kandungan minyak bumi. Yang pertama, senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa ini biasa disebut alkana atau normal parafin, dan banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek. Contohnya adalah etana propana. Yang kedua, senyawa hidrokarbon siklik. Senyawa hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Rumus molekulnya sama dengan alkena, tetapi tidak memiliki ikatan nakap dua dan membentuk struktur cincin. Di dalamnya terdapat antar molekul siklik tersebut kadang-kadang bergabung membentuk suatu molekul yang terdiri atas beberapa senyawa siklik. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang merupakan senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Yang keempat, senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik segi 6, berikatan nakap 2 selang-seling, dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon aromatik ini terdapat dalam minyak bumi yang memiliki jumlah atom C besar. Pengolahan minyak bumi. Untuk mengolah sumber minyak menjadi bahan bakar, harus melakukan pengeboran kerak bumi terlebih dahulu. Dari pengeboran ini, biasanya minyak bumi akan diangkat dan tercampur dengan gas alam. Pengeboran dilakukan menggunakan alat trik pengeboran dengan berbagai macam jenis sesuai dengan kondisi pengeboran. Berikut penjelasan ragam fraksi yang pertama, yaitu ada gas. Titik didihnya 160 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Pemisahan gas dan minyak bumi merupakan tahapan sangat awal dalam fase penyulingan. Sebelum dipanaskan lebih lanjut, gas dapat mudah menguap. Salah satu contoh dari pemanfaatan fraksi gas inilah kegunaan sebagai bahan bakar kompor gas LPG. Yang kedua, ada petroleum ether. Titik didihnya 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Petroleum ether merupakan hasil olahan dengan tingkat titik didih yang paling rendah dalam urutan kedua. Oleh sebab itu, petroleum ether masuk dalam kategori hasil olah minyak bumi crude oil yang mudah terbakar dan bisa dibeli dengan harga murah. Yang ketiga, ada bensin. Titik didihnya 70 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Pada titik didih ini mampu menghasilkan bensin yang memiliki campuran kimia unsur isomer heptana dan oktana. Hasil olahannya berupa bensin yang berguna sebagai bahan bakar utama kendaraan atau transportasi bermotor saat ini. Yang keempat ada nafta. Titik didihnya 80 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Nama lain nafta adalah bensin berat. Nafta merupakan hasil olahan yang dalam pemanfaatannya berguna sebagai bahan baku berbagai macam industri petrokimia, yakni industri yang memproduksi plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis, kosmetik, dan zat aditif. Yang kelima ada kerosin dan aftur. Titik didihnya 180 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Kerosin atau yang biasa masyarakat Indonesia kenal sebagai minyak tanah merupakan hasil olahan minyak bumi yang memiliki titik didih lebih tinggi dari bensin dan nafta. Pada zaman dahulu, minyak tanah sering berfungsi sebagai bahan utama dalam menyalakan kompor tanah ataupun lampu tanah di rumah-rumah. Yang keenam, ada solar. Titik didihnya 270 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Solar merupakan hasil olahan minyak bumi yang berguna sebagai bahan bakar utama mesin diesel. Hasil olahan ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dari aftur. Yang ketujuh ada oli. Titik didihnya 350 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius.
Pelumas mesin kendaraan atau oli juga merupakan hasil olahan minyak bumi. Pada umumnya, oli tidak bisa bercampur dengan air dan sangat licin dan lengket. Yang terakhir ada aspal. Titik didihnya 525 derajat Celcius. Karakteristiknya yang elastis namun mampu merekatkan dengan erat dapat dengan baik menggabungkan susunan batu dalam jalan raya dan menghasilkan jalan yang aman bagi pengendara. Tidak hanya semakin adhesif, semakin tinggi titik didih juga semakin menghitamkan warna dari olahan minyak bumi sehingga aspal berwarna hitam pekat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.